setiap apa yang kita lakukan ya, amal perbuatan yang kita lakukan itu akan dapat ganjaran. Kalau kita berbuat baik, kita akan dapat reward ya, hadiah yang dinamakan pahala. Lalu kemudian kalau kita berbuat nggak baik atau jahat, buruk, itu akan mendapatkan dosa, Mas Wahyu. Nah, dosa ini juga katanya bisa dihapus dengan banyak cara tentunya ya. Untuk menghapus dosa itu bisa dengan bertobat ya, atau dengan amal-amal ibadah lain, itu katanya juga bisa menghapus dosa. Apakah memang benar Mas Wahyu dosa itu bisa dihapus? Ya iya, saya sendiri juga nggak tahu dosa itu bentuknya seperti apa, ya, wujudnya seperti apa, terus tolak ukur untuk mengukur beratnya dosa itu seperti apa, kok sampai dosa itu nanti katanya ditimbang, ya. Ya juga ya. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Kadang kan, bukankah sesuatu hal misalkan, menurut kita kecil, tapi kalau menurut orang lain besar gimana? Ya. Misalkan Mas Yahya melakukan perbuatan jahat ini, Mas Yahya menipu orang misalkan, menipu nilainya mungkin cuma 1 juta misalkan. Menurut Mas Yahya 1 juta itu kecil, sehingga bagi Mas Yahya, wos nggak apa-apa, cuma 1 juta. Tapi menurut orang yang Mas Yahya tipu itu besar, kira-kira gimana? Iya, nggak bisa disamakan ya, antara. Makanya, gini, saya nggak tahu pandangan dosa menurut agama ini seperti apa. Tentu itu sesuai dengan apa yang diajarkan agama saja. Kalau kita membahasnya lebih senang dari sudut pandang pribadi saja ya, jadi biar lebih enak gitu. Dosa ini kalau buat saya adalah tentang, ini kalau kata orang Jawa ya, kalau kata orang Jawa itu dosa ya, dosa itu artinya ngeduroso. Dosa itu adalah tentang rasa, Mas ya. Jadi kalau kita mau bicara tentang perbuatan baik, perbuatan buruk, itu hanyalah tentang rasa. Nah, yang tahu itu siapa? Ya diri pribadi masing-masing. Kalau saya cuma bisa menilai, ya itu tadi, menurut saya kecil. Tapi bisa jadi yang Mas Yahya rasakan besar. Menurut Mas Yahya itu sangat besar. Kan tentu berbeda ini. Makanya kalau orang lain menilai, oh orang itu banyak dosanya, itu kan penilaian orang. Sedangkan yang menjalani hidup kan pribadi orang itu. Artinya pribadi masing-masing. Jadi kalau kita bicara tentang dosa, saya rasa bukan tentang besar atau kecil ya, tapi kembali lagi tentang rasa, Mas. Tentang apa yang ada di pikiran kita dan tentang apa yang ada di dalam hati atau batin kita. Itulah dosa. Jadi kalau dikatakan dosa itu bisa dihapus, nah siapa yang menghapus? Dosa itu bisa dimaafkan, nah siapa yang memaafkan? Lalu tolak ukur dosa itu kita yang tahu, kita sendiri. Artinya yang bisa menghapus dosa itu adalah kita sendiri. Yang bisa mengampuni dosa itu ya kita sendiri. Atas dasar apa? Jadi dosa itu bisa dikatakan, dosa itu bisa hilang, dosa itu juga tidak bisa dihapus seumur hidup. Ini kalau menurut saya. Karena apa? Ya tergantung. Rasa kita jatuh di situ atau tidak. Misalkan dulu Mas Yahya ya. Taruhlah ketika masih umur 10 tahun, Mas Yahya pernah melakukan kesalahan. Kemudian sampai detik ini, Mas Yahya masih teringat. Mas Yahya masih merasa bersalah atas kesalahan yang pernah Mas Yahya lakukan di usia 10 tahun. Nah disitulah Mas Yahya masuk di dalam dosa. Artinya dosa itu nggak bisa terhapuskan seumur hidup, betul nggak? Iya. Ketika kita teringat, dan ketika kita masuk di dalam suasana batin kita tentang apa yang pernah kita lakukan, ya maka disitulah kita masuk di dalam dosa itu gitu loh. Jadi kalau dikatakan dosa itu bisa dihapus dengan kita berbuat baik, lah dihapus dari mana? Kita berbuat baik itu bagian daripada kita menjalankan hidup kita. Bisa dikatakan, oh aku pernah berbuat tak baik, sekarang aku berbuat baik. Dan seterusnya kita akan mengalami itu gitu loh. Seumur hidup kita. Makanya pahala itu ukurannya apa? Ya, kalau hanya penilaian manusia itu kan penilaian. Yang merasakan kan diri kita. Besar kecilnya tentang pahala itu tadi. Sebetulnya tentang apa? Sama dengan dosa. Tentang rasa. Makanya kalau orang Jawa mengatakan dosa, ya itu benar, ngeduroso. Apa yang kita rasakan di dalam diri kita gitu loh Mas.
lebih ke sana. Bukan tentang seolah-olah dosa itu perbuatan jahat, terus kemudian ada nilainya. Misalkan begitu, oh ini besar, ini tidak ada menurut saya. Dosa besar dan kecil ya tergantung kita merasakannya seperti apa. Tapi tentunya ya setiap orang berbeda-beda lah ya, berbeda-beda di dalam berpikir tentang pengertian dosa ataupun pahala itu sendiri, Mas. Ya, jadi kalau menurut pandangan Mas Wahyu, dosa itu mungkin keseimbangan batin ya, bukan wujud daripada dosa yang mungkin bisa dihapus dan ditimbang tadi ya. Sangat ya, lebih ke sana, lebih tentang keseimbangan batin kita. Jadi tentang apa yang kita rasakan di dalam batin atau di dalam jiwa kita. Jadi kalau kita kepingin misalkan tidak terjebak di dalam dosa, ya ketika kita sudah pernah melakukan kesalahan, jangan kemudian kita ulangi lagi. Atau jangan kemudian kita pikirkan lagi. Tapi kita ambil sisi positifnya untuk kita berbenah. Oh, kalau aku menipu orang, itu tidak benar. Pasti orang itu jadi sedih. Orang itu bisa jadi sakit. Nah, kalau itu terjadi kepada, maka aku juga akan merasakan hal yang sama, bahkan lebih menyedihkan daripada orang itu. Artinya apa? Kalau kita bicara tentang dosa, ya di sini kita diajarkan untuk berkesadaran itu. Kalau ada orang yang berdosa seumur hidupnya, ya memang benar. Selama kamu terjebak di pola pikir itu, ya kamu akan menikmati dosa itu selama-lamanya, seumur hidup kamu. Jadi caranya adalah, ya sudah, kalau sudah pernah terjadi, ya sudah. Kita tinggal jangan sampai mengulanginya lagi, dan bagaimana kita bisa memperbaiki itu semua. Ya, sebentar. Apakah ini termasuk pengampunan, Mas Wahyu? Mungkin kalau bahasa dalam agama, Tuhan mengampuni dosa kita. Apakah pengertian yang sebenarnya seperti yang Mas Wahyu jelaskan tadi, Mas? Yang mengampuni, tolak ukur diampuni oleh Tuhan itu yang seperti apa? Apa kemudian Tuhan berbicara kepada kita, saya ampuni begitu? Tidak. Makanya, kebetulan saya ini kan meyakini bahwa Tuhan ada di dalam diri saya. Artinya apa? Nah, kalau saya minta ampun itu mau minta ampun kepada siapa? Ya kita minta ampun itu kepada diri kita sendiri, supaya kita tidak mengulangi rasa yang sama itu. Apa yang tidak baik kita perbaiki supaya jadi baik gitu loh. Lebih ke sana. Jadi bukan tentang Tuhan itu seolah-olah memberi dan menerima begitu, tapi semua sudah ada di dalam diri kita. Ya tidak ubahnya tentang beginilah. Kita bicara dosa ini tidak ubahnya karma lah begitu. Karma baik dan karma buruk. Apakah itu semua Tuhan yang memberikan? Tidak. Karma baik adalah tentang, oh kita pernah melakukan hal-hal baik, ketika kemudian kita menerima kebaikan, berarti itu karma baik misalkan. Sama saja dengan kita melakukan perbuatan baik, kita dapat pahala. Sehingga ketika kita mendapatkan kebaikan, berarti kita menerima pahala itu, misalkan begitu. Kan sama dengan dosa itu tadi. Jadi karma ini adalah tentang bagaimana sih kita bisa mengerti, kita bisa berkesadaran, supaya kita bisa mengontrol diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik, supaya nanti kita juga bisa merasakan kebaikan itu, gitu loh Mas. Apa yang kita tabur akan kita tuai, kan begitu. Bukan berarti seolah-olah saya jahat terhadap si A, terus kemudian ketika saya menerima kejahatan itu adalah bagian daripada apa yang saya lakukan kepada si A. Bukan. Tapi bisa jadi justru ini tanaman dari orang lain misalkan. Jadi gimana ya, sangat luas sekali Mas kita belajar tentang hidup ini. Kita nggak boleh sempit pola pikirnya. Ya, makanya kalau dikatakan dosa bisa dihapus, lah yang menghapus siapa? Terus dosa seperti apa? Apa seperti tulisan begitu? Enggak, ini hanya tentang perasaan. Justru menurut saya, tidak akan pernah bisa dihapus seumur hidup. Karena apa? Itu akan selalu terkenang. Tinggal kita mau mengenang atau tidak. Jadi kita tidak bisa menghilangkan dosa itu dari hidup kita gitu. Ya dosa itu hilang manakala kita tidak berpikir tentang hal itu. Tapi ketika kita mengingat, ya maka datanglah itu. Karma juga demikian sama. Jadi ini hanya tentang rasa saja, Mas. Itu kalau menurut saya pribadi, tentang rasa. Bukan tentang seolah-olah dosa itu begini loh, nanti bisa diampuni, bisa dihapuskan. Ya, ini kan bagian daripada daya dan upaya kita sebagai manusia. Untuk kita terus berbenah.
menjalani hidup kita. Oh, dulu saya pernah melakukan hal yang buruk, maka sekarang janganlah saya mengulangi itu. Oh, dulu saya pernah menyakiti orang, maka sekarang janganlah kita melakukan itu. Karena apa? Kalau kita disakiti, kita juga merasa sakit. Jadi kita belajar ke sana. Ya, lebih ke kesadaran itu tadi. Ya, sebenarnya kalau kita mau belajar yang mengkaji lebih dalam pelajaran daripada agama itu, kita nggak akan terjebak lagi di dalam pemahaman-pemahaman yang sangat dangkal itu tadi ya Mas ya. Kita jauh lebih berpikir terbuka ya, bahwa nggak semuanya yang ada di dalam agama itu nggak bisa kita pertanyakan lagi ya. Sebagai manusia yang diberi akal ya, kita wajib ya untuk mempelajari itu biar nggak gampang dimanfaatkan, nggak gampang dibodoh-bodohi, kurang lebih begitu ya Mas ya. Iya, bahkan ada juga ini kisah juga ya, kisah yang sangat nggak masuk akal sama sekali. Ada salah satu ustadz ya ini ya, oknum ya, nah, biar nggak salah nanti saya ya, oknum pemuka agama itu meminta sejumlah uang dengan alasan untuk ritual keagamaan yang jelas, untuk menebus dosa dari ini teman saya sendiri yang mengalami, orang tuanya. Ya, jadi katanya orang tuanya kan kebetulan sudah meninggal ya. Waktu itu bapaknya teman saya ini sudah meninggal, terus dia ikut pengajian. Kemudian dikatakan bahwa arwah dari bapaknya ini katanya gentayangan, nggak tenang, belum diterima di sisinya Tuhan begitu katanya. Ya, karena apa? Karena banyak dosa-dosa, banyak kesalahan yang dilakukan. Nah, kemudian teman saya ini waktu itu ya juga masih kecil kita ya, masih sekolah, masih SMA. Teman saya ini malah masih SMP. Kemudian disuruh membayar sejumlah uang untuk ritual keagamaan dengan dalih untuk menebus dosa dari orang tuanya ini tadi, Mas. Ya, waktu itu nilainya sudah juta ya, jutaan, sekian juta begitu. Nah, ini kan ketika kita sudah dewasa seperti ini kan hal-hal yang sangat gak logis sekali gitu. Masa dosa bisa ditebus dengan uang, dengan didoakan itu tadi kan. Ya, ayolah kita coba berpikir yang lebih apa ya, lebih logis gitu untuk kita berkesadaran itu tadi. Ya, kita nggak berebut tentang siapa yang benar, siapa yang salah, tentang pengertian atau pemahaman dosa itu sendiri, tapi kita ayo belajar berkesadaran supaya kita bisa berpikir dengan lebih luas tentunya dalam memahami sesuatu hal termasuk tentang dosa ini tadi.